Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rahmat Kadafi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan grafik dalam Microsoft Excel atau WPS spreadsheet pada suatu data. Misalkan ada data seperti ini, kita ingin membuatkan grafiknya. Nah, grafik itu tersedia berbagai jenis cara penyajiannya. Ada grafik dengan diagram batang, yang ini secara berdiri dan ini secara baris atau menyamping. Kemudian ada diagram garis, ada diagram lingkaran atau pie, ada scatter dan banyak jenis lainnya. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita seleksi data yang ingin dibuatkan grafiknya. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan diagram batang. Nah, ini dia grafik untuk data TI. Bagaimana kalau misal kita ingin mengganti data yang di bawah ini, yaitu 1, 2, 3, 4 ini menjadi tahun. Data tahun yang ada di sini. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih data atau edit data. Nah, pada tampilan ini sini terdapat area seri dan kategori. Seri ini adalah banyaknya data, dan kategori ini adalah nilai dari data tersebut. Ini untuk mengubah judul dari seri yang telah ada, dan ini fitur untuk menambahkan series baru. Nah, langsung saja kita ubah data yang ini menjadi tahun yang ada pada data ini dengan cara kita edit kategori pada series TI. Kita pilih rentang datanya dan kita enter dan kita OK. Nah, di sini datanya sudah berubah menjadi per tahunnya. Selanjutnya terdapat beberapa elemen dalam diagram ini. Sini. Ini adalah fitur untuk melihat beberapa elemen dalam diagram ini. Yang pertama adalah sumbu. Sumbu itu atau aksis yang berada pada samping dan bawah sini. Ini untuk sumbu yang berdiri dan ini untuk yang secara horizontal. Ini adalah judul sumbu. Itu judul untuk aksis yang vertikal ini. Kita juga bisa mengubahnya dengan cara kita klik teks yang ada dalamnya, kemudian kita ubah. Misal di sini adalah jumlah. Nah, ini untuk data jumlah. Kemudian kita ubah. Dan di sini untuk judul tahun. Kita juga bisa memilih judul apa saja atau salah satu judul yang ingin kita tampilkan. Misal kita hanya ingin menampilkan judul aksis yang horizontal saja, maka yang vertikal ini kita hilangkan centangnya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada elemen judul bagan atau judul diagram ini.
kita bisa lihat, kita hilangkan centangnya maka dia juga hilang. Selanjutnya ada label data. Ini untuk menampilkan banyaknya data setiap diagram ini. Kita juga bisa mengubah posisi dari label tersebut. Misal kita ingin labelnya berada pada dalam awal atau dalam paling bawah. Kita juga bisa menaruhnya pada di dalam ujung. Dan banyak pilihan lainnya. Selanjutnya ada table data. Table data ini untuk menampilkan data pada setiap axis ini. Yang ini jarang untuk digunakan karena nilainya sama dengan yang ada pada label. Ada error bar atau bar kesalahan. Ini untuk menampilkan datanya secara detail. Ada garis kisi atau grid lines. Grid line ini sebagai pembantu untuk kita melihat datanya. Kita juga bisa menambahkan garis kisi secara vertikal dengan cara kita centang yang vertikal ini. Kemudian ada elemen legend. Legend itu menampilkan nama dari diagram tersebut atau jenis dari diagram tersebut. Misalkan ada atau terdapat 2 jenis data dalam satu diagram. Contoh, kita tambahkan series baru dalam diagram ini. Kita pilih data. Kemudian seperti yang tadi kita bilang, di sini ada fitur untuk menambahkan seri. Kita pilih judul dari serinya, kemudian nilai pada serinya. Tentang nilai pada serinya. Langsung saja kita oke dan datanya otomatis terisi. Nah, setelah kita menambahkan datanya, otomatis judulnya akan hilang karena judul tersebut tadi hanya menampilkan otomatis dari satu seri ini. Karena terdapat 2 seri, maka kita harus menambahkan judulnya secara manual, yaitu dengan TI dan SI. Setelah itu kita juga bisa mengubah warna dari diagram-diagram ini. Misal pada diagram ini kita ingin mengubah warnanya menjadi hitam. Jika kita ingin mengubahnya secara bersamaan, maka kita double klik pada diagram serinya, kemudian kita ubah warnanya seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warna dari background diagram ini atau warna latarnya dengan cara isinya kita ubah seperti ini. Kita juga bisa memilih seperti apa backgroundnya. Ini ada gradasi atau warna gradasi. Ini untuk latar belakang yang kita inginkan. Kita bisa mengupload gambar di sini, atau kita bisa memilih di sini untuk
pilih gambar apa yang ingin dijadikan sebagai latar pada diagram ini. Selanjutnya kita juga bisa mengubah border atau garis luar dari diagram ini. Kita ubah warnanya, pilih garis solid, ubah warna dari ini biar kita tidak pusing. Kemudian kita ubah warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada menu efek. Nah, pada menu efek ini terdapat 3 submenu, yaitu ada shadow atau bayangan. Kita bisa pilih yang langsung otomatis saja karena akan sangat makan waktu untuk mengatur satu-satu. Kedua ada bercahaya atau outernya. Nah, dan terakhir ada tepi halus atau shading garisnya. Selanjutnya kita bisa mengubah nilai dari axis ini. Misal kita ingin mengubah di axisnya pada sumbu, kita ubah minimumnya menjadi, misal kita tulis ini 10. Nah, dia akan otomatis terubah. Itulah dia tadi beberapa cara untuk mengedit diagram. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah jenis diagram ini menjadi diagram lainnya, kita bisa langsung memilih ubah diagram ini dan pilih diagram apa yang ingin digunakan. Misal saya ingin mengubahnya menjadi diagram garis, maka dia otomatis berubah. Ini hasilnya akan sama jika kita membuat diagram baru. Sebagai contoh, kita buat diagram garis yang baru. Nah, hasilnya akan sama. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini pada umumnya biasanya hanya menampilkan satu data yang kemudian data dari tersebut tampilkan bagian-bagiannya dengan tampilan daerah seperti ini. Misal untuk pada tahun 2015 itu jumlahnya sekian persen dan sebagainya. Selanjutnya ada berbagai jenis diagram lainnya yang bisa dipelajari di sini. Saya kira cukup itu yang bisa saya bawakan untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.